Dua amalan pembuka pintu rezeki, istighfar dan taubat. Perbuatan dosa adalah salah satu penyebab sempitnya rezeki bagi seorang muslim. Dan ada dua hal yang bisa membuat rezeki lancar mengalir. Taubat dan istighfar merupakan dua amalan penting yang bisa menjadi kunci pembuka rezeki bagi umat muslim. Penjelasan faedah taubat dan istighfar banyak ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadits. Pastinya hal ini berlaku bagi mereka yang bersungguh-sungguh dan benar dalam mengamalkannya. Istighfar dan tobat. Ramai orang menyangka bahwa istighfar dan tobat hanya sekadar di lisan saja. Anggapan itu tentu kurang tepat. Ketika ada seseorang yang mengucapkan kalimat, astagfirullah wa atubu ilaihi, hanya di lisan saja, maka tidak ada dampak kalimat tersebut di hati dan tidak pula ada dampak pada amal perbuatannya. Hal yang demikian ini adalah perbuatan orang yang dusta dan tidak jujur dalam istighfar dan tobatnya. Para ulama telah menjelaskan hakikat istighfar dan tobat. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, tobat secara syariat adalah meninggalkan maksiat karena jeleknya perbuatan tersebut, menyesal telah melakukannya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan berupaya memperbaiki amalan yang ditinggalkan jika memungkinkan. Jika terkumpul 4 hal ini, maka syarat tobatnya telah sempurna. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, tobat wajib dilakukan untuk setiap dosa. Jika maksiat yang dilakukan adalah antara hamba dengan Allah dan tidak terkait dengan hak manusia yang lain, maka ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Pertama, meninggalkan maksiat tersebut. Kedua, menyesal atas perbuatannya. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Jika tidak ada salah satu saja dari 3 syarat di atas, maka tobatnya tidak sah. Adapun jika maksiatnya berkaitan dengan hak orang lain, maka ada tambahan syarat keempat selain 3 syarat di atas. Yaitu, dia harus menunaikan hak saudaranya yang terzalimi tersebut. Jika berupa harta atau yang semisal, maka harus mengembalikannya. Jika berupaya merendahkan orang lain, maka dengan menyebut kebaikannya dan meminta maaf kepadanya. Jika berupa perbuatan ghibah, maka harus meminta halal darinya. Sedangkan mengenai istighfar, Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, perbuatan istighfar dilakukan dengan perkataan dan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Quran Surah Nuh ayat 10. Mereka tidak diperintahkan untuk meminta ampunan dengan lisan saja, namun dengan lisan dan sekaligus dengan perbuatan. Dikatakan bahwa istighfar yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa amalan perbuatan adalah perbuatan dusta dan tidak jujur. Terdapat banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa istighfar dan tobat merupakan sebab-sebab turunnya rezeki. Di antara dalil Al-Quran adalah perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Maka, aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12.